Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa MTA di rumah dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama saya Ridho Abdul Malik dalam program Di Balik Dunia. Kali ini nih saya sedang berada di salah satu barbershop di daerah Bogor. Di mana rambut saya sudah cukup panjang. Saya ingin potong rambut di sini dan ternyata di sini adalah pemiliknya salah satu anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia di daerah Bogor. Untuk jelasnya, mari ikuti saya. Iya. Bang, minta tolong dirapiin ya. Depannya, sampingnya juga. Iya, emang bukan cukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Guan udah nyampe? Iya. Wow, Pak ya. Potong rambut dulu. Iya, silakan. Biar rapi dulu ya. Siap. Hebat lagi ya. Siap. Ganteng gitu ya. Nanti dilanjutkan di dalam ya. Siap, Pak. Nanti tunggu di dalam aja ya? Iya, enggak. Iya. Ngobrolnya ya. Iya, baik, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insinyur Sahidul Muslimin merupakan putra jemaat yang lahir di Bogor 9 Desember 1960. Beliau merupakan lulusan sarjana teknik sipil di Universitas Indonesia. Profesi atau jabatan terakhir beliau saat ini adalah sebagai Kepala Pemeriksaan di Satuan Pengawasan Internal. Di dalam jemaat, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Mal Tambahan PB, Naib Sadr Mal Ansarullah, Ketua Tim Teknis Renovasi Masjid at-Taufiq Cisalada, dan juga merupakan anggota tim pengumpulan dana proyek strategis. Di cabang pun beliau aktif, dengan pernah menjabat sebagai Ketua Cabang Sindang Barang 2 periode pada tahun 2004 sampai 2010, dan menjadi Ketua Cabang Sindang Barang 2 periode, yaitu pada tahun 2013 hingga 2019. Waalaikumsalam. Kang Iwan. Iya. Damang. Alhamdulillah. Pak, tadi maaf nih, nyukur dulu jadinya. Wah, emang tambah ganteng kan. Isi rapi. Mangga. Iya, Pak. Mangga cari. Ya, Pak, makasih banyak nih, Pak, atas potong rambut saya nih. Tadi di barbershop, teman-teman juga apik, motongnya juga rapi gitu. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, dari barbershop ini, udah berapa lama tuh, Pak, barbershopnya? Alhamdulillah, barbershop ini dimulai tahun 2008. Ya, 2008 lebih kurang sekarang sudah ya hampir 11 tahun lah ya, 11 tahun. Ini barbershop ini memang saat saya belum pensiun, itu dipersiapkan nanti untuk pensiun, ya kita sambil menunggulah ada passive income di sini. Itulah dari barbershop ini kita persiapkan. Kenapa barbershop usaha di sini? Waktu itu kita ini ada garasi sebenarnya. Jadi bekas garasi, ya garasi mobil. Akhirnya kita suka ke kantor pakai mobil. Akhirnya mobil dijual untuk ada beli rumah ya. Kemudian kita pinjam koperasi untuk membangun ini garasi tadi untuk jadi barbershop. Itulah awalnya barbershop. Nah, kenapa barbershop? Nah, ini dari lingkungan di sini memang kita di pinggir jalan. Ya, kebetulan juga banyak orang yang lalu lalang gitu ya, kendaraan gitu ya. Nah, usaha apa? Nah, yang ternyata barbershop ini ya usaha yang dia siklus ya, cycle. Jadi dia orang tuh sebulan maksimal 2 bulan sekali pasti akan motong rambut gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang telah berjalan dan ini ada 2 hudam ya, sejak hudam ini belum menikah dan sampai sekarang sudah menikah dan sudah punya anak ya lebih kurang sampai saat ini sudah 11 tahun lah ya persiapannya. Itulah yang
dapat disampaikan. Alhamdulillah. Berarti secara siklus juga pinggir jalan juga gitu ya Pak ya. Siklus pemotongan orang juga bisa 2 minggu, bisa 3 minggu sekali ke sini dan repeat order terus ya Pak ya. Jadi berulang dia siklus. Berarti juga kualitasnya Iya. bagus. Saya juga pas dipotong, wah rapi gitu. Pak, tadi ngobrol-ngobrol tentang Bapak sebelum pensiun. Memang waktu pas bekerja boleh tahu Pak, di mana aja? Jadi sebelum pensiun awalnya Bapak kerja di satu perusahaan. Jadi pas saat lulus ya begitu dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Indonesia tahun 87 ya. Waktu itu kita ngirim ini lamaran ke 2 perusahaan, yaitu yang satunya konsultan, satu lagi kontraktor. Alhamdulillah diterima di kontraktor, yaitu kontraktornya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, namanya PT Wijaya Karya. Ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah 30 tahun, pas pensiun 30 tahun. Jadi pensiunnya itu pada saat tahun 2018 bulan Maret, ya. Pas 30 tahun mengabdi di perusahaan. Nah, kemudian perusahaan juga minta untuk diperpanjang, untuk mengabdi di perusahaan anak. Nah, saya sampaikan bahwa saya cukuplah, saya sudah 30 tahun. Nah, saat pensiun itulah kami mencoba untuk mengisi waktu kami ini, waktu pensiun ini untuk berkhidmat di jemaat. Full, ya itulah. Tapi ketika awal-awal kan juga pasti menemukan hal-hal sulit tuh Pak, kayak misalkan Jumatan gitu ya Pak. Itu pernah nggak Pak mengalami, mungkin lagi dinas kan, kontraktor kan juga di luar kota mungkin, itu pernah nggak Pak? Memang ada kesulitan di dalam bekerja itu masalah sholat Jumat biasanya ya. Pada umumnya demikian. Yaitu kesulitan pada saat rapat biasanya, rapat dengan jajaran direksi, dengan komisaris gitu ya. Itu rapatnya hari Jumat sampai dengan setelah Jumat. Nah ini jadi masalah kita ya, yang saya alami. Namun saya berusaha tetap sholat Jumat, ya biasanya kami sholat Jumat ke Bekasi ya, Bekasi Al-Misbah. Dan kembali itu dilanjutkan lagi rapatkan sehingga ada rasa ini kan telat gitu ya, telat lagi untuk masuk ke rapatnya. Ini jadi persoalan di situ aja. Namun ada suatu hal yang menarik sekali, bahwasanya Allah Ta'ala seperti memberikan jalan sebelum rapat itu ada makan siang. Nah, gitu ya, ada makan siang sehingga saya setelah Jumat dari Al-Misbah kembali ke kantor ya. Kemudian kita makan dulu sehingga bisa bersama-sama gitu ya. Alhamdulillah ada jalan-jalan keluar lah ya, seperti hal yang dikhawatirkan akhirnya ya kalau kita laksanakan ya, Allah Ta'ala memberikan jalan untuk bisa tidak menjadi suatu problem gitu. Dan juga sampaikan kepada atasannya kalau waktunya terambil, emang di perusahaan juga ada waktunya fleksibel ya, kita pulangnya agak lebih sore lagi gitu ya, itu aja. Seperti itu ya, masalah di Jumatan lah ya. Tapi alhamdulillah sih berjalan dengan lancar, karena memang ada masalahnya itu di kantor ini ada masjid, di kantor ini ada masjid di lantai 3. Jadi saya langsung ke Bekasi. Iya. Nah, tapi kan itu sudah masa purna dan pengurusan itu juga pasti ada yang ngurusin ya Pak, usaha-usaha itu semua. Selain itu ada kegiatan apa Pak? Mungkin di jemaat? Saat ini. Jadi sebelumnya sambil waktu saat kerja, waktu itu Bapak pernah ya menjabat sebagai ketua cabang ya di cabang mulai tahun 2004, 2 periode sampai 2010 ya. Periode kemudian diseling satu lagi oleh ketua cabang baru. Kemudian setelah itu dari 2013 sampai 2019 2 periode juga sebagai ketua cabang. Nah di sana di samping ketua cabang juga waktu itu merangkap sebagai deputi KAID ya, bukan deputi istilahnya, deputi Sarana Ansarullah ya. Waktu itu saya diminta untuk oleh Pak Sadar, waktu itu
sebelum Pak Sada sekarang ini, Pak Kusna, saya masih aktif di kerja, udah ambil bagian lah berkhidmat di sini di Ansor. Ya, saya terima, alhamdulillah. Nah sekarang sampai dengan saat ini, alhamdulillah dapat karunia juga dipilih sebagai sekretaris mal tambahan PB, ya sampai dengan saat ini, dan merangkap juga sebagai naib sadar bidang mal. Nah di Ansor lah. Ya saat ini ya full kami, saya pribadi mengabdikan diri untuk mengisi kegiatan jemaat setelah pensiun. Ya Pak, soal terkait dengan mal nih Pak, kan mal ini juga terpenting lah ya untuk di jemaat kita gitu. Bagaimana sih Pak kiat-kiat kita mengingatkan juga kepada kita semua untuk giat membayar canda seperti itu? Jadi kiat-kiat itu memang yang saya alami ya secara pribadi itu, pertama itu peran dari orang tua ya. Orang tua ini selalu menceritakan ya kisah-kisah pengorbanan kakek ya. Kakek saya waktu itu, ibu saya menceritakan kakek kamu ini dulu punya empang ya, dia kemudian suka memijahkan ikan mas, dan pada hari pasar itu empangnya dia dibedahin deh, dikuras, kemudian istilahnya untuk dijual ya, bibit-bibit ikan itu. Nah ini kakek saya bilang ke istrinya, nenek saya, ini cerita ibu saya ya, katanya, Cah, namanya Cah, tolong satu bagian disisihkan, 15 bagiannya untuk dijual. Nah, jadi disisihkan dulu, nah, gitu ya. Nah, disisihkan, nanti 15-nya untuk dijual, karena sudah pada banyak dari anggota ya, dari yang mau beli sudah banyak datang ke sana untuk mau membeli ikan tadi ya. Nah, jadi sebelum semuanya ini didahulukan dulu untuk canda satu bagiannya. Nah, itu cerita kakek saya yang diceritakan oleh ibu saya. Nah, ibu saya juga cerita lagi bahwasanya beliau juga di dalam keluarga itu kan dagang. Kalau ibu saya ini jual sate ya. Di masalah pengorbanan itu yang ngatur itu ibu. Jadi bapak tuh kerja, dagang, kemudian nah beliau ini setiap seminggu sekali ada penghasilan disisihkan setiap seminggu sekali, dan setiap seminggu sekali itu dibayarkan ke muhasil. Nah, terus muhasil jangan sering-sering ibu katanya, seminggu sekali. Kenapa? Karena nanti M1-nya banyak. Nanti digabung aja 1 bulan sekali gitu ya. Akhirnya 1 bulan sekali. Jadi memang pengalaman bapak adalah sejak kecil itu juga diceritakan pengalaman orang tua dalam berkorban ya. Jadi setiap ada penghasilan itu disisihkan untuk canda. Nah, demikian juga saya di keluarga demikian, dapat gaji itu dipotong dulu sebelum diberikan ke istri untuk bayar canda. Nah, inilah pengalaman pengorbanan yang sangat berharga bagi saya pribadi, dan juga untuk mungkin insya Allah juga untuk anak-anak semua. Itu yang dapat di-sharingkan kepada pemirsa MTA. Semoga ini menjadi suatu pengalaman bisa digunakan juga oleh para pemirsa. Jadi pendapatan pertama kita langsung dapat itu memang langsung kita ambil ya Pak ya. Ya, pembelajaran kita buat pemirsa MTA juga di rumah. Kalau misalnya penghasilan dapat sisihkan, sisihkan. Itu pengalaman juga itu. Karena kalau enggak begitu, pernah kejadian juga di saya pribadi, akhirnya keperluan ini nunggak. Gitu kan. Nah, kalau misalkan tentang pentingnya kita untuk membayar canda, efeknya Pak, mungkin juga kita bisa menjelaskan ke pemirsa MTA di rumah, pentingnya canda ini ke depan tuh buat apa sih, di jemaat tuh buat apa sih, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya, jadi canda itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa telah mengetahui bahwasanya
zaman Rasulullah SAW itu pengorbanan itu pengorbanan jiwa ya. Nah di zaman masih maut ini ya, ini beliau sampaikan bahwasanya zaman ini adalah zaman pengorbanan harta, karena waktu itu masih maut dalam hal menyebarkan Islam itu perlu suatu pencetakan buku-buku ya, kemudian brosur-brosur itu memerlukan dana. Nah, saat itulah bahwasanya pengorbanan ini saatnya adalah pengorbanan harta. Jadi untuk menyebarkan Islam yang hakiki ya. Jadi untuk itulah makanya bapak-bapak, ibu-ibu, pengorbanan canda ini ibaratnya adalah tabungan sebenarnya ya. Tabungan kita di akhirat nanti. Jadi itu tidak akan dicuri, tidak akan kebanjiran, tidak akan terbakar ya. Harta kita itu yaitu apabila kita menyimpannya di tabungan Allah Ta'ala ya. Jadi dan juga bahwasannya kalau kita berkorban, insya Allah tidak ada yang berkurang ya, tidak akan berkurang, dan juga tidak akan, kalau kita berkorban tidak akan mengurangi harta kita. Allah Ta'ala akan memberikan suatu ganjaran yang berlipat ganda dalam hal ini ya. Jadi yakinlah itu bahwa kalau kita berkorban di Allah Ta'ala akan memberikan 700 kali ya. Itu ada di dalam Al-Quran yang disebutkan demikian ya. Jadi jangan khawatir bapak-bapak pemirsa, ibu-ibu pemirsa, marilah kita berkorban untuk kemenangan jemaat ini ya. Kita saat ini canda ini atau uangnya ini untuk penyebaran Islam ya, untuk penyebaran Islam seperti kita membangun masjid, musola ya, rumah misi, kemudian penyebaran ke negara-negara. Sekarang ini kita jemaat ini sudah ada di 213 negara ya, alhamdulillah. Sedangkan di Indonesia itu lebih kurang sudah 400 cabang ya, sudah 400 cabang. Itulah benar diperlukan suatu pengorbanan harta untuk penyebaran Islam yang sebenarnya, sebagaimana hadis masih maut mendapatkan wahyu meteri tabliko jamin kekenalan tak poncau enggak, aku akan sampaikan tablik engkau ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok dunia ya, termasuk pelosok-pelosok di kampung saya di salah ada termasuk pelosok ya. Itu juga ada syiar Islam Ahmadiyah masuk ke sana. Ya, itu yang tadi mungkin saya pengen tanya juga, mungkin lebih didetailkan Pak, bagaimana untuk menambahkan kuantiti pembayar canda. Walaupun kita juga tidak melihat berapa besarnya gitu ya, tapi bagaimana kita bisa menyebarkan bahwa ini adalah pengorbanan kita. Kalau dulu zaman Rasulullah adalah mengorbankan nyawa gitu kan, sekarang kita mengorbankan harta kita gitu. Itu gimana Pak cara untuk menyebarkan itu, untuk bagaimana untuk membuat awareness ke orang-orang yang mungkin masih belum dawam, itu gimana Pak? Iya, bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa MTA, tadi saya telah ceritakan bahwasanya pengorbanan itu akan terasakan nikmatnya apabila kita dalam keadaan sulit kita ikut berkorban. Nah, itu sebenarnya suatu nikmat itu, ada suatu kenikmatan. Jadi kita rasakan dalam keadaan sulit kita juga diminta untuk berkorban. Nanti Allah Ta'ala akan memberikan turun karunia itu kebaikan kepada kita ya, dan juga insya Allah akan menggantikan segala kesulitan kita ini dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa MTA, tidak usah khawatir ya, dalam hal ini, dalam berkorban ini memang juga tadi dinyatakan oleh masih maut. Nah, zamannya sekarang inilah zamannya pengorbanan, maka kita sambut seruan masih maut kita sebagai murid masih maut salam. Kita melaksanakan titah perintah daripada masih maut dan juga khalifah-khalifahnya. Marilah kita berkorban, sebagaimana juga hujur setiap akhir dari bulan Oktober, yaitu menyampaikan ya mengenai perjanjian canda tahrik jadid ya.
Kemudian demikian pula di akhir tahun ini, awal tahun biasanya, awal tahun yang baru, itu Hujur telah menyampaikan juga mengenai pentingnya wakfi jadid. Nah di sana Hujur menceritakan hikmah-hikmah ya dari anggota-anggota yang melunasi perjanjian pengorbanan tarikh jadid maupun wakfi jadid. Dan itu sudah banyak, dan jangan itu sebagai suatu cerita saja ya, tapi juga agar juga kita merasakan sendiri. Ya, harus merasakan sendiri bagaimana nikmat daripada pengorbanan itu. Nah, untuk itulah silakan Bapak Ibu berjanji dan melunasi, setelah itu minta Allah Ta'ala untuk menggantikannya. Dan itu dirasakan sendiri oleh kita sebagai pribadi, sebagai kenikmatan daripada pengorbanan ini dirasakan oleh kita. Jangan hanya cerita-cerita dari yang disampaikan oleh Hujur ya, orang lain yang menerima satu kenikmatan daripada hikmah pengorbanan, tapi kita harus merasakan juga hikmah daripada pengorbanan itu. Inilah makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sambutlah setiap ada perjanjian-perjanjian. Pertama perjanjian, sekarang ini lagi sedang ada perjanjian proyek strategis, ya. Sambutlah itu, karena selama 3 tahun proyek strategis ini akan kita bangun, dan kalau kita lewat dari perjanjian itu, kita ada ada suatu rasa apa istilahnya ya, rasanya kaduhung itu apa istilah bahasanya ya, apa istilah bahasa Sunda ya. Jadi jangan sampai menyesal ya kita tidak ikut ambil bagian dalam perjanjian pengorbanan ini ya. Jadi marilah kita sambut, karena memang di jemaat ini, jemaat pengorbanan mulai dari candah am, itu kewajiban kita kalau kita berpenghasilan, kemudian ada perjanjian tarikh jadid, wakfi jadid ya, kemudian ada lagi pengorbanan untuk proyek strategis ya, ada 4 proyek strategis, yaitu kita akan membangun dalam 3 tahun ini membangun jamiah ya, yang bertaraf internasional. Yang kedua membangun MTA, gedung MTA. Yang ketiga membangun rumah sakit, ya, rumah sakit Rahmat, sudah diberikan nama oleh Hujur, itu rumah sakit Rahmat. Yang keempat kita membangun masjid dan rumah misi. Nah, marilah kita sambut ajakan dari Hujur ini untuk melakukan kontribusi lah, berapapun besarnya, tapi kita ambil bagian dalam pengorbanan, setiap pengorbanan dalam jemaat. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Semoga ini bisa dilaksanakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita merasakan nikmatnya, hikmahnya daripada pengorbanan itu. Jadi memang pembelajaran itu tidak tiba-tiba ketika di saat dewasa untuk mempelajari itu. Betul. Semua ya Pak ya. Dari kecil juga harus memang sudah dididik. Setidaknya dibiasakan bermain di masjid, tapi bukan di dalam masjid ya. Tapi di lingkungan dengan teman-teman atfal gitu ya. Ada kegiatan pramuka ngikut gitu ya Pak. Betul. Jadi familiarnya dapat dari kecil. Sudah jadi sehati gitu ya. Betul, setuju. Iya. Pak, ya semula ya Pak atas waktunya, dan juga tadi sempat potong rambut ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi saya juga dapat masukan kalau memang canda itu begitu penting buat kita, dan juga tentunya buat jemaat dan pembangunan yang dilakukan oleh jemaat. Dan semoga juga proyek strategis yang sedang dijalankan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan targetnya. Betul. Insya Allah. Dan juga jumlah pembayar canda tadi gitu ya. Ada peningkatan. Jadi peningkatan bertumbuh gitu ya. Jadi sehingga ya itu tadi kembali lagi ke depan semua target bisa terlaksana. Insya Allah. Gitu. Doanya. Ya semua ya Pak. Ya, pemirsa MTA di rumah, demikian pembicaraan saya tentang bagaimana kita pentingnya bayar canda dan juga pengorbanan kita untuk mendidik anak cucu kita dari kecil. Dan ke depan kita akan terus mencari narasumber-narasumber yang menarik yang bisa menginspirasi kita. Tetap ikuti terus program Di Balik Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.